Memang pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 itu cerminan dari ekonomi recovery ya. Ekonomi recovery memang tumbuh 5,7 surprise juga sih ya, artinya positif surprise begitu ya. Dan kalau kita lihat 5,7% itu yang tumbuh tinggi itu sektor transport dan pergudangan itu tumbuhnya 25%. Kemudian sektor akomodasi dan makan minum tumbuhnya 17%. Jadi memang menunjukkan bahwa dari ekonomi recovery ini orang pergi-pergi gitu ya. Berpergian keluar kota, apakah itu untuk dinas, apakah itu untuk sebagai turis domestik, kemudian ya untuk akomodasi juga naik 17%. Jadi memang ini menunjukkan dari aktivitas ekonomi yang luar biasa. Kalau kita lihat dari pertumbuhan kredit di provinsi-provinsi, ini juga menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi itu pulih cukup kuat ya. Misalnya Sumatera Utara, itu pertumbuhan kredit itu 13,5%. Sedangkan kredit nasionalnya kan 11% ya. Sumatera Utara tumbuh 13,5%, Jawa Timur itu pertumbuhan kredit 16,1%. Kalimantan tumbuh kreditnya 20%. Ya, dan Jawa Tengah itu 12,6%. Jadi beberapa provinsi tumbuh di atas nasional dan itu luar biasa sih. Ya menurut saya sebagai ekonom yang latar belakangnya ekonom ya. Begitu Anake. Baik, ekspektasi untuk di 2023 seperti apa Pak Mirza? Karena kita melihat juga berkali-kali Presiden menyampaikan kalau di 2023 ini akan ada awan gelap katanya. Ya ini kan kita kan memang harus waspada, kita harus hati-hati. Karena apa? Ya karena kenaikan suku bunga terjadi di berbagai belahan dunia, begitu kan? Dan kalau sektor dunia usaha di berbagai belahan dunia ini dikasih suku bunga yang lebih tinggi, artinya kan suku bunga kreditnya pasti lebih tinggi kan di berbagai belahan dunia kan? Ya pasti ekonominya kan slow down. Memang ekonomi slow down itu dalam rangka supaya permintaan turun diharapkan inflasi turun. Itu secara teori yang dimaui seperti itu. Jadi memang maka dari itu kenapa IMF, OECD, semua ya ekonom menurunkan proyeksi ekonomi dunia di tahun 2023 begitu. Jadi memang maka dari itu kenapa kita harus siap-siap lah kalau memang terjadi slowdown gitu ya. Yang dikhawatirkan kan kalau slowdown yang terlalu cepat itu yang dikhawatirkan. Kalau slowdown yang biasa-biasa saja sih itu nggak apa-apa. Nah, memang yang kemudian yang kita tidak bisa perkirakan adalah ini Rusia Ukraina apakah akan damai apa tidak gitu. Memang ada pembicaraan atau berita-berita bahwa ada gejala-gejala mau damai dan sebagainya. Tapi kan kita ini kan lebih baik memang berhati-hati gitu ya. Makanya memang situasi 2023 ini tone-nya itu masih tone bahwa kita harus hati-hati gitu ya. Tapi dengan kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 3 dan sampai kuartal 4 ini untuk Indonesia sendiri sih masih strong ya, masih strong. Jadi memang Indonesia ini seperti mencuat di antara ekonomi lain yang sudah turun. Ya, jadi misalnya nih Singapura itu kuartal 2 4,5%, kuartal 3-nya 4,4%. Eropa itu kuartal 2 4,3%, kuartal 3 2,4%. Indonesia kuartal 2-nya 5,4 kuartal 2, kuartal 3-nya 5,7. Jadi memang Indonesia ini lain sendiri gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Nah ini yang kita harapkan bahwa berlanjut di kuartal 4. Tapi untuk 2023 memang kita harus hati-hati. Tapi ya memang ya mudah-mudahan kalaupun slowdown dunianya slowdown bukan slowdown yang signifikan begitu.